Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurada Wiasani dari kelas 5C jurusan Manajemen Pendidikan. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah kebijakan pendidikan yang diampu oleh Bapak yang saya sebut namanya Bapak Arwil Dayanto SPD MPD. Baiklah, langsung saja pada penjelasannya. Kebijakan pendidikan menurut menurut Harbani Pasolong tahun 2010 halaman 38. Kebijakan merupakan alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Selanjutnya, kebijakan dalam maknanya seperti suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program, aktivitas-aktivitas tertentu, dan suatu rencana menurut Solihin Abdul Wahab 2019 halaman 9. Menurut Abidin 2016 halaman 17 menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Sedangkan menurut Arif Rohman 2014 halaman 108 memberikan definisi kebijakan pendidikan dalam arti yang lebih khusus, yakni merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Menurut Knots dan O'Donnell dikutip dari Syaiful Syagalaha tahun 2015 mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, menurut Anderson dalam Winarno tahun 2016 halaman 20 mengemukakan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Kebijakan publik menurut dikutip Leo Agustino 2016 halaman 7, kebijakan merupakan apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sedangkan menurut Fredrik dalam Agustino 2017, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan dan kemungkinan serta kesempatan-kesempatan yang ada. Menurut saya, kebijakan pendidikan adalah sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama di dalam era globalisasi. Selanjutnya, manfaat yang mahasiswa dapatkan dari mempelajari suatu kebijakan atau mata kuliah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan sangat banyak dan luas, karena kebijakan berakar dari filsafat, sosiologi, pendidikan, dan kebijakan. Perpaduan keempatnya menjadi dasar yang kuat untuk mahasiswa mengetahui banyak hal mengenai kebijakan pendidikan, serta mempelajari dan menyusun sebuah rencana kebijakan. Mahasiswa juga akan banyak menguasai kebijakan pendidikan, meliputi analisis kebijakan, penelitian kebijakan, dan advokasi kebijakan dalam bidang pendidikan. Relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan di dunia kerja dapat meliputi menjadi analisis kebijakan pendidikan yang berbasis fondasi-fondasi pendidikan untuk membantu pembuatan keputusan kebijakan pendidikan. Lalu penelitian kebijakan pendidikan yang mampu melakukan telaah kritis empiris terhadap masalah-masalah sosial pendidikan, serta praktisi pendidikan dalam lembaga advokasi pendidikan. Selanjutnya, proses formulasi kebijakan, implementasinya, dan komunikasi yang dilakukan pihak terkait agar publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan yang dibuat. Pembuatan suatu kebijakan terlepas dari partisipasi publik akan adanya suatu kebijakan yang akan dibuat. Oleh karena itu, sangat penting adanya partisipasi publik, agar publik bisa merasionalkan kebijakan yang terbentuk, karena mereka adalah pihak yang berdampak dari suatu kebijakan tersebut. Selain itu, pentingnya proses legitimasi dalam menentukan suatu kebijakan publik. Prosedur legitimasi ini penting,
guna memperlambat proses pembentukan kebijakan, sehingga kehendak pemerintah benar-benar diketahui warga negara. Dengan adanya prosedur legitimasi ini, diharapkan semua warga menjadi benar-benar mengetahui tentang kebijakan yang akan diberlakukan, sehingga ketika kebijakan ini diterapkan, akan tercipta rasional accountability di setiap kebijakan. Salah satu contoh dari kebijakan pendidikan yang saat ini menjadi perhatian publik adalah kebijakan di masa pandemi COVID-19 atau disebut dengan COVID-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya yakni siswa dan mahasiswa mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Berikut beberapa kebijakan. Yang pertama ada bantuan kuota data internet. Yang kedua ada fleksibilitas penggunaan dana BOS. Yang ketiga ada pengalokasian BOS, afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan swasta yang paling terdampak pandemi COVID-19. Yang keempat ada bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan dan PNS. Dan yang kelima kurikulum darurat. Dan yang terakhir ada program guru belajar. Selanjutnya kebijakan pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan pendidikannya bisa dibilang cukup baik. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan potensi. Namun Indonesia termasuk negara yang sukses dalam membangun mega sistem pendidikan untuk menyatukan segala perbedaan karakteristik peserta didik. Indonesia memiliki sistem pendidikan yang transparan. Artinya siswa dan orang tua diberikan kebebasan akses. Guru dan siswa berhak tahu hasil belajar mereka, serta berhak tahu pula informasi-informasi terkait pembelajaran. Menurut hasil penelitian Bank Dunia, sistem pendidikan di Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai sistem pendidikan terbesar di Asia, keempat terbesar di dunia. Yang mana dapat kita lihat bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sudah cukup baik dalam penanganan pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan di Myanmar. Myanmar adalah negara yang penuh dengan konflik, terutama konflik internal. Di tengah konflik tersebut, pemerintah diwajibkan untuk tetap meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan-kebijakan pun dibuat meskipun implementasinya masih kurang baik dengan adanya konflik internal. Badan PBB pun ikut membantu dengan menyarankan untuk menerapkan sistem pendidikan untuk semua atau education for all. Dalam kebijakan pendidikan di Myanmar, pendidikan dasar menjadi proyek terpenting dari sistem pendidikan di negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Sekolah-sekolah akan diubah menjadi pusat-pusat budaya dan pendidikan yang melayani masyarakat. Pendidikan memainkan peran penting dalam mewujudkan sumber daya manusia dalam program-program pembangunan bangsa. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan di Jepang. Pendidikan Jepang merupakan satu-satunya negara di dunia yang sejak tua merencanakan pentingnya pendidikan. Bangsa Jepang percaya bahwa pendidikan merupakan kunci utama yang meraih kesuksesan. Pemerintah menentukan kebijakan pendidikan. Misalnya, kebijakan wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, menyusun dan menentukan kurikulum, menetapkan biaya pendidikan, sama untuk seluruh daerah, menetapkan gaji guru, dan menetapkan subsidi untuk pendidikan. Kurikulum pendidikan di Jepang tidak hanya menyangkut bidang studi, tetapi juga menyangkut kegiatan ekstrakurikuler yang keduanya memiliki bobot credentials dalam pendidikan. Dalam konteks yang demikian, Jepang dapat dikatakan sebagai negara yang kurikulumnya sangat maju. Harapan saya untuk kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya yaitu saya harap pemerintah mengadakan kajian yang baik sehingga sistem pendidikan kita dapat dibenahi. Bukan membentuk penghafalan, tetapi membentuk pelajar yang mengerti akan konsep. Saya harap juga pemerintah mengambil kebijakan bisa membenahi biaya pendidikan di sekolah menengah dan pendidikan tinggi yang relatif mahal dengan baik tanpa ada keinginan politik atau keinginan memperkaya diri sendiri. Dan yang ketiga, membenahi lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan. Banyak orang baik di lembaga tersebut, namun tidak bisa juga ditampih bahwa banyak juga oknum yang tidak baik yang memanfaatkan kacaunya birokrasi di negara kita. Saya harap pemerintah juga bertindak lebih tegas dalam membenahi hal tersebut.
Demikian hasil pemaparan jawaban hasil ujian akhir semester saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.